Berdiri. Beri salam. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk. Anak-anak ada yang absen hari ini? Iya. Baik, sudah bagus kehadirannya ya. Sekarang absen apa ya? Ganjil. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang campuran homogen dan heterogen. Siapa yang masih ingat campuran homogen itu apa? Yang ingat? Coba angkat tangan. Coba Sri. Heterogen adalah campuran zat yang tidak menyatu atau tidak larut. Baik, campuran heterogen adalah campuran yang tidak menyatu. Intinya tidak menyatu, misalnya apa? Kopi dicampur dengan air atau air dicampur dengan minyak. Kalau kita aduk memang awalnya seperti menyatu, tapi kalau kita diamkan terpisah menjadi dua lapisan. Terus kalau campuran homogen, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Coba Cynthia. Campuran homogen adalah campuran yang menyatu dan tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang ada di dalam. Ya, bagus sekali. Campuran homogen adalah campuran yang menyatu. Misalnya air kita campur dengan gula, kita aduk, awalnya tidak menyatu, kita aduk, terus coba kita rasakan. Semua bagiannya terasa manis kan? Walaupun kita diamkan 1 hari, tapi tidak akan terpisah antara air dengan gula. Itu namanya campuran homogen. Nah, contohnya adalah yaitu ini. Larutan asam, basa, dan garam yang kita pelajari hari ini. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam. Yang kedua, kalian harus mengklasifikasikan contoh benda yang termasuk asam, basa, dan garam. Yang ketiga, baru kalian mengidentifikasi atau menguji langsung yang mana namanya asam, basa, dan garam. Jadi ada 3 tujuan yang kita harus capai untuk hari ini. Oke. Nah, pernah nggak kalian makan buah jeruk? Bagaimana rasanya? Asam. Ada yang manis. Kalau yang lain ada nggak buah yang rasanya asam? Apa misalnya? Tomat. Selain tomat apa lagi? Nanas? Ya, mangga? Ya. Itu adalah salah satu beberapa contoh dari asam yang rasanya asam. Nah, kenapa rasanya asam? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh zat-zat yang sifatnya asam. Ada asam cuka, ada buah tomat. Nah, di lambung kita juga ada asam sebenarnya, namanya asam lambung. Nah, ini air aki. Itu yang nggak bisa kita rasakan, rasanya asam apa enggak. Makanya nanti kita uji. Nah, sekarang selanjutnya untuk tahu kita yang mana asam dan basa, kita harus tahu ciri-cirinya. Ada yang tahu apa sih ciri-ciri dari larutan asam? Oke, coba Joy. Rasanya asam. Ya, rasanya asam. Selain itu, ada yang tahu nggak? Coba Cynthia. Menyebabkan korosi, Bu. Benar, sifatnya bersifat rasanya asam dan bersifat korosi. Itu korosif. Korosif itu apa sih? Korosif itu artinya merusak. Merusak, misalnya logam, misalnya pagar kalian. Pernah nggak lihat pagar yang mengkarat? Nah, itu kemungkinan pernah terkena zat yang bersifat asam. Jadinya pagar itu gampang mengalami perkaratan. Kalau mengkarat kan rusak, lubang-lubang kan pagarnya. Nah, itu artinya asam itu bersifat merusak atau korosif. Nah, dapat menghantarkan arus listrik. Terus, nah kalau dilihat dari pH mengandung ion hidroksida atau H+ namanya. Jika dilarutkan dalam air, itu yang menyebabkan asam itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Nah, derajat pH atau derajat keasaman atau pH itu berada di antara 0 sampai 14. Jadi asam itu
dikurang dari 7. Berarti dari 0 sampai kurang dari 7. Itu pH dari asam. Itu untuk larutan asam. Sekarang kita ke larutan basa. Pernah kalian mandi keramas terus nggak sengaja masuk ke dalam mulut busanya? Gimana rasanya? Rasanya agak-agak pahit kan? Nah, itu salah satu ciri dari basa, yaitu rasanya pahit kalau bisa dirasakan. Tapi kebanyakan saat basa itu bersifat racun, jangan kita rasakan. Ya, nanti ada ciri-ciri yang lain. Nah, selain shampoo, banyak juga yang bersifat basah. Misalnya deterjen. Pada saat kalian mencuci, rasanya licin nggak? Nah, itu salah satu juga sifat dari basah. Gini, di tangan tuh terasa licin. Ada yang alergi terhadap basah, maka tangannya akan melepuh atau gatal-gatal. Ada di sini yang kalau mencuci tuh tangannya gatal? Berarti nggak ada yang alergi basah. Bahkan ada yang tangannya sampai ngelupas-ngelupas. Itu artinya tidak cocok dengan zat yang bersifat basah. Nah, selain itu lagi obat mah. Obat mah kan asam lambung itu sifatnya asam, maka nanti dinetralkan dengan obat mah yang sifatnya basah. Nah, sekarang ke sifat-sifat larutan basah. Pertama tadi, rasanya pahit kalau bisa dirasakan. Terus selanjutnya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mengandung ion hidroksida. Tadi asam mengandung ion hidrogen. Sekarang kalau asam basa mengandung ion hidroksida namanya, atau OH- dalam air. Yang terakhir, derajat keasamannya lebih dari 7. Tadi asam berapa? Kurang dari 7. Sekarang kalau basa lebih dari 7. Selanjutnya adalah ke larutan yang ketiga, yaitu larutan garam. Kalian pernah kan lihat garam dapur? Nah, itu adalah contoh dari larutan garam. Garam dapur rasanya apa? Asin. Tapi sifatnya netral, dia tidak bersifat basa, tidak bersifat asam. Jadi garam itu bersifat netral. Kenapa bersifat netral? Nah, karena garam itu terjadi dari penggabungan antara asam dan basa, jadi sifatnya jadi netral. Asam dan basa digabung, sifatnya jadi netral. Misalnya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah kesengat lebah? Ibu kalian biasanya nyuruh kalian obatin pakai apa? Pernah nggak diobatin pakai apa namanya, kapur? Kapur. Biasanya orang-orang tua dulu itu kalau kita pakai pamor. Nah, sengat lebah itu sifatnya asam. Jadi kita kalau kapur itu sifatnya basah. Makanya dinetralkan racun dalam tubuh kita itu yang asam itu dinetralkan dengan menggunakan kapur. Makanya rasanya gatal-gatal atau sakitnya itu berkurang karena sudah dinetralkan oleh kapur. Itu reaksi antara asam dan basa, namanya reaksi penetralan. Selain itu, misalnya yang tadi Ibu bilang, kalau kita lagi sakit emah, asam lambung kita naik kan, kita minum obat emah. Obat emah tadi sifatnya apa? Basa. Jadi kalau asam dan basa dicampur jadi netral. Tuh. Netral itu sama dengan garam. Oke. Tuh. Jadi kalau asam dan basa direaksikan menjadi garam dan air. Ya. Gimana sih caranya? Kan tidak semua larutan asam, basa, dan garam itu kita bisa rasakan. Kira-kira gimana sih caranya kita mengetes? Ada yang tahu nggak cara mengidentifikasi asam dan basa dan garam? Karena kan tidak semua yang kita bisa rasakan kan? Nah, caranya adalah dengan menggunakan namanya indikator. Apa sih indikator kira-kira? Coba lihat di buku. Indikator. Nah, indikator itu adalah, coba semua fokus ke slide. Indikator itu adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna jika direaksikan dengan asam
atau basah. Ada yang tahu nggak indikator itu ada berapa? Coba Sri. Indikator buatan sama indikator alami. Ya, benar sekali, indikator buatan dan indikator alami. Jadi, indikator buatan itu indikator yang dibuat oleh pabrik zat kimia. Sedangkan kalau indikator alami itu dari alam, misalnya dari bunga-bungaan. Nanti kita olah, kemudian nanti bunga tersebut cairannya bisa berubah warna, sehingga disebut dengan indikator. Kalau direaksikan dengan asam berubah warna, direaksikan dengan basa juga berubah warna. Nanti Ibu akan jelaskan bunga-bunga apa saja yang bisa digunakan sebagai indikator. Nah, ini adalah salah satu contoh dari indikator buatan, yaitu kertas lakmus. Nah, Ibu punya kertas lakmus. Nih. Ini namanya kertas lakmus. Ini lakmus biru, warnanya biru. Ini lakmus merah. Ini. Lakmus merah, lakmus biru. Nah, sekarang perubahan warnanya. Nah, jika warna akhirnya kita celupkan nanti, ini kertasnya kita celupkan ke dalam asam atau basa. Kita tidak tahu nih larutan asam atau basa. Kita celupkan keduanya. Kalau warna akhirnya merah, itu sifatnya asam. Kalau warna akhirnya biru, sifatnya basa. Jadi kita bisa lihat merah, huruf depannya apa? M. Asam. Basa. Biru. Biru huruf depannya apa? B kan? Jadi warna akhirnya nanti biru. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Jadi nanti kita akan percobaan. Mengidentifikasi beberapa larutan yang bersifat asam dan basa. Nah, baru selanjutnya kita akan ke indikator alami. Nah, indikator alami itulah tumbuhan yang merupakan indikator alami adalah dapat berubah ketika dilarutkan ke asam dan basa. Misalnya contohnya kunyit, kembang sepatu. Ini kubis ungu. Perubahan warnanya. Kalau kita pakai kunyit misalnya yang paling bawah. Kalau dia diteteskan dia berwarna kuning pucat, artinya dia sifatnya asam. Kalau warnanya merah kecoklatan sifatnya basa. Kalau kembang sepatu, kalau dia warnanya merah tetap merah atau agak tambah merah lagi, itu sifatnya asam. Kalau dia berubah menjadi kuning atau kehijauan, itu sifatnya nanti basa. Oke, itu sedikit penjelasan dari Ibu sebelum kita melakukan identifikasi asam basa. Ada yang tidak dimengerti kira-kira tentang penjelasan tidak? Oke, berarti kita bisa lanjut ke percobaan. Kemarin kan Ibu sudah suruh kalian bagi menjadi 5 kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang kalian duduk berkelompok. Jadi berapa orang? 3 atau 4 orang ya? Duduk dalam satu kelompok. Nanti Ibu panggil, ambil alat dan bahannya. Silakan duduk satu kelompok. Oke, sudah semua duduk dalam kelompok? Sudah. Ibu akan perkenalkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama yang kita gunakan ini namanya plat tetes. Oke, sebelum Ibu perkenalkan alat bahannya, Ibu kasih LKS dulu. Ini LKS-nya, ini panduan kalian untuk percobaan. Nah, oke, kita akan lihat alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama kalian lihat coba, yang pertama apa? Alatnya? Plat tetes. Ini namanya plat tetes. Yang kedua? Ya, ini namanya pipet tetes. Jadi, ini digunakan untuk mengambil larutan atau mengambil zat. Terus selanjutnya? Gelas plastik. Sudah ada larutannya, Ibu sudah siapkan. Sudah? Terus larutan? Kertas lakmus ya? Nah, ini kertas lakmus merah dan biru. Selanjutnya? Larutan kunyit ini. Larutan kunyit, warnanya kuning. Terus selanjutnya? Perasan air jeruk, kemudian
baking soda, garam, air, kapur dan deterjen, dan yang terakhir cuka. Jadi ada sampai G. Larutannya ada A sampai G. Kita tidak tahu dia sifatnya asam atau basa. Kita akan tes menggunakan kertas lakmus dan indikator alami. Nah, untuk indikator alami, Ibu tidak akan suruh kalian coba masing-masing, tapi nanti Ibu akan demonstrasikan pakai ini, biar lebih jelas. Karena di plat tetes, nanti hasilnya tidak akan bagus. Jadi kalian tugasnya hanya menguji dengan kertas lakmus dulu. Kalau untuk indikator alami, nanti Ibu demonstrasikan aja. Jadi kalian bisa ngelihat hasilnya langsung. Oke? Nah, langkah yang pertama, kalian mengambil larutan masing-masing. Jadi nanti Ibu panggil dari kelompok 1, maju ke depan, bawa label yang Ibu tadi kasih. Kita mulai dari kelompok 1. Maju ke depan, 2 orang aja. Bawa labelnya sudah? Ini dipasang dulu A, B, C. Yang kedua, Baking soda. Baking soda. kita harus cuci ini ya, biar nggak terkontaminasi. Yang ketiga, Garam. cuci lagi. Ini air ya. Terus Air. Kapur sirih. Terus deterjen. Enggak basah. Yang terakhir, Cuka. ini kertas lakmusnya nanti dibagi-bagi sendiri ya. Potong segini-gini aja. Ya, nanti pegang. Itu yang biru. Jadi nanti ikuti sesuai dengan prosedur kerjanya. Silahkan kembali ke duduk. Oke, anak-anak sudah semua dapat bahan-bahannya dan kertas lakmus? Sudah. Sekarang ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS. Silahkan. Dipotong dulu kertas lakmusnya menjadi 7 bagian. Baru nanti kalian celupkan masing-masing larutan isi kertas lakmus merah 1, kertas lakmus biru 1. Baru kalian amati. Ya, dimasukkan. Ya. Coba Ibu tanya, yang A warnanya akhirnya apa? Merah. Jadi nanti kalian langsung tulis di sini. Yang A lakmus merah warnanya apa? Merah. Berarti tulis merah. Nanti kalau lakmus birunya warna apa? Merah. Tulis merah juga. Ya. Langsung diisi di lembar kerjanya ya. Hasilnya apa? Dah, selanjutnya langsung. Berarti yang C, yang biru tetap biru, yang merah tetap merah. Nanti kan kalian bisa lihat sifatnya. Setelah diisi lembar kerjanya, tabelnya langsung dijawab pertanyaan diskusinya ya. Untuk percobaan untuk kertas lakmusnya kalian sudah selesai semua ya? Sudah diisi? Sudah. Nah, untuk indikator alaminya Ibu yang langsung demonstrasikan, kalian tinggal menulis hasil percobaannya. Bisa? Jadi semua fokus ke depan. Nah, ini larutan yang sama seperti yang kalian ambil, larutan A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Sekarang Ibu akan masing-masing semua teteskan dengan indikator alami. Yang kita gunakan adalah kunyit. Semua fokus ke depan ya. Ibu kasih beberapa tetes. Coba lihat, larutan A warnanya kuning apa? Kuning pucat, kuning cerah. Semua ditulis di hasil pengamatannya. Yang A indikator kunyitnya warnanya kuning pucat atau kuning cerah. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Kuning cerah. Dah. Terus kita
lihat yang bagian larutan yang deterjen. Warnanya agak coklat. Kecoklatan. Warnanya kecoklatan. Jadi nanti kalian tulis semua hasil percobaannya di lembar kerja kalian. Bisa dilihat di depan. Yang deterjen tadi warnanya coklat. Yang ini tadi warnanya ini namanya kuning cerah. Dah. Oke, nomor 1 jawabannya apa? Indikator. Oh ya, indikator. Nomor 2 nanti dilanjutkan lagi jawab ya. Misalnya apa nih? Kertas lakmus biru berubah menjadi merah saat dicelupkan pada larutan apa tadi? Larutan asam ya. Nah, bagus ya. Nanti dilanjutkan lagi ya. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah semua dijawab? Bisa. Ya. Kita akan membahas satu-satu tentang jawaban diskusi yang kalian tulis. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang tabel. Ibu tunjuk langsung aja ya. Jadi kelompok yang pertama yang menjelaskan tentang tabel adalah kelompok Sri, kelompok 3. Silakan. Jenis larutan A, kertas lakmus merah warna merah, kertas lakmus biru warna merah, indikator kunyit warna kuning cerah, sifat senyawa asam. Nomor 2, jenis larutan B, kertas lakmus merah warna biru, kertas lakmus biru warna biru, indikator kunyit warna kuning kecoklatan, sifat senyawa basa. Nomor 3, kertas lakmus merah warna merah, kertas lakmus biru warna biru, indikator kunyit warna kuning kunyit, sifat senyawa netral. Nomor 4, kertas lakmus merah warna merah, kertas lakmus biru warna biru, indikator kunyit warna kuning kunyit, sifat senyawa netral. Dah, bagaimana? Sudah semua dicocokkan hasil percobaannya? Apakah ada yang berbeda? Saya Bu, yang air itu saya kertas lakmusnya semua warna biru. Apa hasilnya warna biru? Oh, berarti tadi mungkin ada tercampur kontaminasi dengan larutan yang lain, makanya hasilnya berbeda. Tapi yang benar air itu sifatnya netral. Tuh. Nanti dirubah hasilnya ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan diskusinya. Pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama yang jawab adalah kelompok 5. Silahkan. Apa alat yang digunakan untuk mengukur sifat asam basa suatu larutan? Indikator. Oke, jadi jawabannya yang pertama, alat yang digunakan untuk mengidentifikasi asam basa apa? Indikator. Oke, tadi kita gunakan indikator buatan yaitu kertas lakmus dan indikator alami. Apa kita gunakan tadi? Indikator alaminya larutan kunyit. Oke, untuk pertanyaan kedua, kelompok 1. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah saat dicelupkan pada larutan jeruk nipis dan cuka, sehingga memiliki sifat asam. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru saat dicelupkan kepada larutan deterjen, cair, kapur, dan baking soda, sehingga memiliki sifat basa. Sedangkan pada larutan garam dan air, kertas lakmus merah dan biru tidak berubah warna sehingga memiliki sifat netral. Oke, jadi yang bersifat asam itu adalah apa? Air perasan jeruk nipis dan apa? Cuka. Jadi, terus yang bersifat basah? Deterjen cair, kapur, dan baking soda. Yang bersifat netral? Garam dan air. Jadi, kalian sudah tahu sekarang yang mana sifatnya asam, yang mana sifatnya basah. Oke. Nanti untuk kuis, kalian Ibu sudah kirim link kuisisnya di Teams. Nanti kalian cek sendiri, kalian kerjakan di rumah. Ada 10 soal ya. Jadi kuisnya Ibu tidak akan kerjakan di sini, kerjakan di rumah. Baca dulu belajar lagi, baca bukunya baik-baik, kerjakan kuisnya nanti biar bagus nilainya untuk dimasukkan ke daftar nilai. Bisa? Bisa dimengerti? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, ada nggak yang belum dimengerti sebelum kita ke kesimpulan? Ada nggak kalian belum mengerti yang mana sifatnya asam, yang mana sifatnya basa, yang mana sifatnya garam? Sudah semua mengerti? Sudah? Baik, sebelum kita akhiri, baiknya kita menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini. Ibu tunjuk kelompoknya Joy.
untuk menyebutkan kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pengamatannya, diketahui bahwa ciri-ciri larutan asam adalah pertama, dapat memerahkan kertas lakmus. Lalu yang kedua, rasanya asam. Yang ketiga, bersifat korosif. Yang lalu ciri-ciri larutan basa adalah satu, dapat membirukan kertas lakmus. Yang kedua, mengandung ion heterogen OH- jika terurai dalam air. Yang ketiga, dapat menghantar arus listrik. Sekian. Terima kasih. Tepuk tangan pada Joy. Tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Joy sudah bagus. Jadi nanti ibu akan tambahkan lagi beberapa. Jadi larutan yang kita pelajari itu ada 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Sifat-sifatnya seperti yang dibilang sama Joy. Nah, untuk mengidentifikasi kita menggunakan namanya indikator. Ada 2, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Indikator buatan contohnya kertas lakmus. Kalau asam dia akan berwarna merah. Kalau basa akan berwarna biru. Kalau indikator alami contohnya yang kita pakai tadi apa? Kunyit. Kalau asam warnanya kuning pucat. Kalau basa warnanya kecoklatan. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Ingat dikerjakan kuisnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Dipelajari dan diringkas. Ingat cek Teams. Kalian lihat video pembelajaran yang Ibu kirim di Teams. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon izin Bu Putu terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan juga kepada anak-anak. Ibu di sini hadir bersama dengan Bu Putu ini tujuannya adalah untuk mendampingi Ibu Putu yang tadi sudah menyampaikan pembelajaran tentang larutan asam, basa, dan garam. Nah, setelah Ibu perhatikan, kalian semuanya sangat bagus, mau merespon dengan baik, semua aktif mengikuti pembelajaran. Nah, harapan Ibu, apa yang disampaikan oleh Bu Putu, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, itu bisa diserap, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekaligus Ibu ingin melihat bagaimana ini pembelajaran dari Bu Putu, tapi intinya adalah motivasi kepada anak-anak sekalian untuk kedepannya nanti lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, dan jangan bosan-bosan selalu membaca. Membaca baik itu dari buku, ambil dari Google, internet, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sangat bagus. Tadi Ibu memperhatikan ini, diperkenalkan anak-anak sekarang tahu mana plat tetes, mana pipet tetes, mana tabung reaksi. Terus larutan ini bersifat asam atau basa. Nah, terus sifatnya itu sangat menarik sekali karena dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kan berkecimpung atau berinteraksi dengan ini. Jadi sangat Ibu ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Pipi. Harapannya nanti ke depan anak-anak akan mencapai kesuksesan yang lebih baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya selamat belajar ke depan. Kalau nanti anak-anak pulang, hati-hati di jalan, patuhi protokol kesehatan. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Hati-hati pulang ya.